Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Febriata Putra dengan NIM 2121801134. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya mata kuliah pengembangan dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran berupa Alat Peraga Magnet untuk meningkatkan pemahaman konsep magnet pada siswa kelas 5 SD Negeri Penanggalan. Masuk ke latar belakang. Di sini ada dua poin. Yang pertama, ilmu pengetahuan alam merupakan konsep ilmu pengetahuan yang mempunyai hubungan sangat luas dengan kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan alam sangat berperan penting dengan proses pendidikan dan juga perkembangan teknologi hingga saat ini. Ilmu pengetahuan alam memiliki pemahaman tentang pengetahuan tentang alam semesta. Lalu pada poin kedua, ada permasalahan terhadap pembelajaran ilmu pengetahuan alam khususnya pada materi gaya magnet. Permasalahan terhadap pembelajaran ilmu pengetahuan alam terlihat kurangnya alat peraga pembelajaran yang membantu siswa untuk memudahkan pemahaman mereka tentang materi gaya magnet. Lanjut ke identifikasi masalah, ada 3 poin. Yang pertama, kurangnya alat peraga atau media pembelajaran yang menunjang proses pembelajaran. Yang kedua, kurangnya pemahaman siswa tentang materi gaya magnet. Yang ketiga, kurangnya minat siswa dalam mempelajari materi gaya magnet. Batasan masalah. Batasan masalah penelitian ini adalah mengembangkan alat peraga IPA berupa mobil medan magnet untuk kelas 5 SD Negeri Brengkelan. Lanjut ke rumusan masalah. Apakah produk pengembangan alat peraga mobil medan magnet layak digunakan untuk kelas 5 SD Negeri Brengkelan? Lalu bagaimana respon siswa kelas 5 SD Negeri Brengkelan ketika menggunakan alat peraga mobil medan magnet tersebut? Dan bagaimana pemahaman konsep dan hasil belajar siswa setelah menggunakan alat peraga mobil medan magnet tersebut? Lanjut ke tujuan penelitian. Mengetahui kelayakan alat peraga mobil medan magnet yang digunakan oleh siswa kelas 5 SD Negeri Brengkelan. Mengetahui respon siswa kelas 5 SD Negeri Brengkelan ketika menggunakan alat peraga mobil medan magnet. Mengetahui pemahaman konsep dan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri Brengkelan setelah menggunakan alat peraga mobil medan magnet. Lalu ada spesifikasi produk. Produk ini dibuat menggunakan beberapa bahan, yaitu ada mobil-mobilan mainan 2 jenis, magnet, stik es krim, styrofoam, gunting, cutter, dan lem tembak. Lalu ada manfaat penelitian. Cara teoritis untuk pengembangan ilmu IPA SD atau MI secara umum dan secara khusus memberikan contoh referensi dan langkah-langkah praktis dan sistematis bagi penggunanya. Bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang belajar dan media. Bagi siswa meningkatkan motivasi dan penguasaan materi dalam belajar gaya magnet, dapat membantu siswa belajar secara mandiri serta dapat dijadikan sebagai alternatif sumber belajar bagi siswa. Lalu masuk ke bab 2, ada kajian pustaka. Terdapat 2 poin utama, yaitu alat peraga sebagai media pembelajaran. Menurut Gagne 1970, media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Sedangkan menurut Briggs 1997, media pembelajaran adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Kemudian menurut Asosiasi Pendidikan Nasional Media adalah bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Lalu pada poin kedua ada pemahaman konsep magnet. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik besi, baja, dan kopal.
Berdasarkan asalnya, magnet dikelompokkan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Handayani kajian lalu ada kajian penelitian yang relevan. Di sini saya menggunakan dua kajian penelitian yang relevan, yaitu dari Handayani 2019. Penelitian Handayani menunjukkan bahwa penggunaan alat peraga magnet dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan praktis siswa, serta melakukan eksperimen dan menganalisis data. Siswa yang menggunakan alat peraga ini menunjukkan hasil yang lebih baik dalam tugas-tugas praktikum dibandingkan dengan siswa yang hanya belajar secara teoritis. Lalu menurut Pratama 2020, Pratama menemukan bahwa alat peraga magnet membantu guru dalam menyampaikan konsep-konsep kompleks dengan lebih mudah dan efektif. Guru merasa lebih terpantau dalam menjelaskan materi dan siswa lebih cepat memahami konsep yang diajarkan. Di sini terdapat kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini menjelaskan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru dan peserta didiknya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Lanjut ke pertanyaan penelitian ahli media. Yang pertama, aspek yang dievaluasi yaitu aspek visual, desain alat peraga, dan kelayakan alat peraga. Yang kedua, ahli materi, aspek yang dievaluasi kesesuaian materi dan konsep-konsep magnetisme. Yang ketiga, respon peserta didik, aspek yang dievaluasi tingkat pemahaman peserta didik dan kemudahan menggunakan alat peraga. Lanjut ke bab 3, yaitu ada metode penelitian, model pengembangan. Penelitian pengembangan ini, peneliti menggunakan model ADI. Model ADI adalah kerangka kerja untuk merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi suatu program pembelajaran atau produk pendidikan. Penggunaan model ini memungkinkan peneliti untuk mengikuti langkah-langkah yang sistematis dan terstruktur dalam mencapai tujuan penelitian. Lalu ada prosedur pengembangan. Terdapat 5 poin. Yang pertama ada analisis, yang kedua desain, development, implementation, dan evaluasi. Analisis. Tahap analisis adalah langkah awal yang sangat penting untuk menentukan dasar pengembangan alat peraga magnet. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini meliputi analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi gap atau kebutuhan yang ada dalam pembelajaran fisika terkait konsep magnet melalui wawancara dengan guru, kuesioner kepada siswa, dan observasi kelas. Lalu tahap desain. Tahap ini bertujuan untuk merancang alat peraga secara rinci. Kegiatan yang dilakukan meliputi merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan menggunakan alat peraga magnet. Lalu ada tahap development. Pada tahap pengembangan, alat peraga magnet yang telah dirancang dikembangkan menjadi produk yang siap digunakan. Kegiatan yang dilakukan meliputi membuat alat peraga magnet berdasarkan desain yang telah disusun. Lalu melakukan uji coba alat peraga dengan melibatkan ahli pendidikan dan IPA untuk mendapatkan masukan dan melakukan perbaikan. Dan yang terakhir, melakukan revisi terhadap alat peraga berdasarkan hasil validasi dan umpan balik, kemudian mengembangkan versi final atau versi yang lebih baik lagi dari alat peraga tersebut. Yang keempat adalah tahap implementation. Tahap implementasi ini melibatkan penerapan alat peraga magnet dalam situasi pembelajaran yang nyata. Kegiatan yang dilakukan meliputi pelatihan kepada guru tentang cara menggunakan alat peraga tersebut secara efektif dalam proses pembelajaran. Yang terakhir ada tahap evaluasi, bertujuan untuk menilai efektivitas alat peraga magnet dalam mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi dilakukan secara formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pengembangan dan implementasi untuk memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk perbaikan. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah program pembelajaran selesai untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan.
Lanjut ke desain uji coba produk, terdapat 2 poin. Yang pertama tahap uji coba dan subjek uji coba. Tahap uji coba dilakukan untuk mengumpulkan data sebagai dasar menetapkan kelayakan atau kevalidan, keefektifan, dan kemenarikan produk pengembangan alat peraga sebelum digunakan oleh siswa. Yang kedua, subjek uji coba. Subjek uji coba dalam penelitian pengembangan ini adalah sasaran pengguna alat peraga magnet atau siswa yang meliputi A. Uji coba perorangan, B. Uji coba kelompok kecil, dan C. Uji coba lapangan. Lanjut ke teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini menggunakan 4 teknik dalam pengumpulan data, yaitu ada kuesioner, wawancara, observasi, dan tes. Lalu pada instrumen pengumpulan data menggunakan observasi, angket, dan tes. Observasi, peneliti sebagai pengamat dengan melibatkan diri dalam kegiatan belajar mengajar yang sedang dilakukan antara siswa dengan guru pada saat mata pelajaran itu berlangsung. Observasi dilakukan selama penelitian berlangsung untuk mencermati beragam fenomena sejak tahap pre-research, uji coba pengembangan produk tahap awal dan tahap akhir. Lalu yang kedua, angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang ketepatan komponen materi, ketepatan perancangan, dan keefektifan penggunaan alat peraga. Yang ketiga ada tes. Tes dalam penelitian ini berfungsi untuk menilai kecepatan pemahaman siswa pada mata pelajaran IPA lebih tinggi. Siswa lebih gemar membaca dan prestasi hasil belajar meningkat setelah menggunakan produk pengembangan media pembelajaran berupa alat peraga magnet. Lalu ada teknik analisis data. Ada 3 teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data hasil pengembangan produk, yaitu A. Analisis sisi, B. Analisis deskriptif, C. Analisis uji T. Ketiga teknik ini dipergunakan sesuai dengan data yang diperoleh dari proses pengumpulan data sebagaimana diuraikan pada instrumen pengumpulan data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, record udah.